Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita semuanya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang tentunya nikmat itu tidak akan pernah bisa untuk kita hitung, nikmat yang tidak akan pernah bisa untuk kita perhitungkan dan tidak pernah akan bisa untuk kita ganti dengan apapun itu. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh besar nikmatnya dan begitu pula begitu banyak ragamnya. Sehingga tidak mungkin bagi kita semuanya untuk mengganti dan membayar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya ini, nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan sampai saat ini, baik itu nikmat terkait dengan nikmat, tentunya nikmat yang utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, begitu pula nikmat kesehatan, begitu pula nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka tentu itu semuanya merupakan hal yang patut dan harus untuk kita syukuri bersama dan kita jadikan rasa syukur itu sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang saat ini kita rasakan adalah bagaimana Allah begitu baiknya kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan jalan yang begitu mudahnya untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang salakat tariqan, yang dia menetapkan hatinya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka ketika orang itu sudah meniatkan untuk mencari ilmu, ketika orang itu sudah berazam, dia berniat untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah berjanji. Apa janjinya? Janjinya adalah Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama, patut untuk senantiasa kita selalu mengucapkan tahmid kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena memang ini merupakan nikmat yang tentunya nikmat ini merupakan nikmat yang menjadi impian setiap manusia. Bagaimana tujuan utama kita, tujuan hidup utama kita tentunya adalah bagaimana kita bisa hasanah fid dunya wal akhirah. Kita bisa merasakan nikmat di dunia dan bisa merasakan nikmat di akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan yang kita inginkan bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan yang kita inginkan yang paling utama justru adalah kebaikan kita untuk nanti juga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kemuliaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita kali ini untuk bisa menuntut ilmu. Kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Maka ini merupakan nikmat yang Allah sengajakan bagi kita semuanya. Yang seolah-olah Allah mengatakan, hei jamaah, hei wong-wong, aku memberikan kesempatan bagi kalian semuanya untuk mendapatkan surgaku. Maka tuntutlah ilmu, maka ikutlah kajian, maka terus belajarlah, karena itu merupakan jalan yang paling mudah bagi kita semuanya untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya nikmat surga, yang namanya nikmat ilmu, itu merupakan nikmat yang akan membuka nikmat-nikmat ilmu yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man amila bima alima awrasahullahu alima ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan warisan baginya, Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Maka kalau kita sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka pasti akan Allah buka pintu-pintu ilmu yang lainnya. Itu artinya apa? Berarti artinya ketika Allah membuka pintu ilmu, berarti Allah membuka kesempatan surganya, dan juga Allah membuka kesempatan-kesempatan lain, amal-amal yang lain, ilmu-ilmu yang lain, yang juga akan membuka pintu-pintu surga yang lain. Maka semakin kita punya niat untuk menuntut ilmu, semakin besar niat kita untuk terus menuntut ilmu, maka Allah pasti akan membuka pintu-pintu kesempatannya untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau untuk selalu senantiasa kita syukuri bersama, senantiasa untuk kita tahmidkan bersama, karena memang ini adalah nikmat yang tiada tandingannya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tentu tidak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan terus untuk kita ikuti sunnah-sunnah beliau, ya kan terus untuk kita pelajari sirah beliau, dan akan terus untuk kita jadikan beliau sebagai qudwah, sebagai tauladan yang akan menjadi panduan kehidupan kita untuk bisa meraih kehidupan abadi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ketika kita tadi sudah meniatkan kajian kita kali ini, kita meniatkan kesempatan kita kali ini untuk menuntut ilmunya Allah, maka tadi disampaikan dalam hadisnya bagaimana Allah menjanjikan bagi setiap manusia, bagi setiap hambanya yang dia punya niat untuk senantiasa menuntut ilmu, maka Allah akan menjanjikan baginya, Allah menjanjikan bagi setiap hambanya itu untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya surga itu merupakan kenikmatan tertinggi yang dalam salah satu suratnya, dalam surah At-Tolak ayat ke-11, Allah menyebutnya sebagai ahsanullah lahu rizqa, merupakan rizki yang paling baik yang Allah berikan kepada manusia. Maka dari semua rizki yang kita dapatkan, baik itu rizki harta, rizki kesehatan, rizki keluarga, begitu pula rizki-rizki yang kita rasakan bersama, maka rizki yang paling utama itu nanti adalah rizki yang akan kita rasakan kelak ketika kita nanti sudah menghadap kepada Allah. Yang namanya rizki ketika di dunia, maka itu hanya akan kita rasakan di dunia dan sifatnya adalah sementara. Yang namanya kehidupan dunia itu satu harinya, maka dia akan berlipat ribuan kali dibandingkan dengan satu harinya
di akhirat. Maka kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan sesaat. Yang namanya nikmat rizki yang kita rasakan di dunia itu merupakan rizki yang sifatnya sementara dan hanya kita rasakan kalau kita masih hidup. Ketika kita sudah meninggal, maka tentunya yang namanya rizki itu sudah Allah cabut. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang sudah meninggal untuk merasakan rizki yang Allah berikan di dunia. Maka ketika dia sudah meninggal, maka otomatis dia akan hilang kesempatan untuk mendapatkan rezekinya, meskipun belum kiamat. Ketika orang itu sudah meninggal dan dunia ini belum kiamat, maka orang itu sudah terputus rezekinya. Akan tapi ketika nanti kita mendapatkan rezeki yang utama tadi, yang Allah sebutkan sebagai ahsanul rizq, sebaik-baiknya rezeki, maka sifatnya adalah abadi. Khalidina fiha abada. Yang namanya surga itu, yang namanya penghuni surga itu, dia akan terus abadi untuk berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya surga, yang namanya rizki surga itu merupakan rizki yang paling utama yang akan kita nantikan nanti ketika kita nanti sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ini mengharap surganya Allah, maka Allah mengajarkan kepada kita semuanya, begitu pula disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kita jangan pernah ragu, kita jangan pernah minder ketika kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara surga, swarga ingkang paling sae, ingkang paling tinggi tingkatannya niku surga napa Bapak Ibu? Surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga yang paling Rasul mengatakan a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Ausatul jannah, surga yang paling utama itu adalah surga Firdaus. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Inna fil jannati mi'ata darajah a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu awsatal jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannah mi'ata darajatin. Yang namanya surga itu mi'ah darajah. Ada 100 tingkatan. A'adallahu lil mujahidina fi sabilih. Allah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang berjuang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mujahid, yang namanya orang yang berjuang di jalan Allah itu bukan sekedar orang yang dia punya kesempatan untuk jihad perang di jalan Allah. Menawi dhewe menjadi penduduk Gaza manipun, menjadi masyarakat Palestina. Maka punya kesempatan yang luas, punya kesempatan yang besar untuk bisa ikut berperang di jalan Allah. Dalam artian perang untuk membunuh orang kafir yang memerangi. Akan tapi ketika kita saat ini bukan dalam masa perang, kita tidak lagi dalam masa terjajah, kita sudah merdeka, maka berarti yang namanya mujahid, yang namanya orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar yang dia mengangkat senjata. Orang mong TNI pun, orang mong tentara. Akan tetapi setiap orang yang dia memperjuangkan agamanya Allah dalam bentuk apapun itu, bahkan dia sedang belajar, dia mengajar, ataupun dia sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan mencari penghidupan yang halal, maka dia juga masuk, para mufassirin mengatakan itu juga masuk dalam kategori orang-orang mujahid. Maka ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang di sawah, ketika kita sedang berdagang, ketika kita sedang mancing, maka niatkan semuanya itu adalah untuk
memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Niatke napa? Niatke nggo nguripi keluarga. Diniatke mengko nggo sedekah. Diniatke mengko nggo zakat. Diniatke mengko nggo bantu wong liya. Maka ketika kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam kategori orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan akan Allah sediakan 100 tingkatan dari surga tersebut. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Dan jarak antara dua tingkatan surga, itu jaraknya sebagaimana jarak antara bumi dan langit. Maka yang namanya surga, kalau dia ada 100 tingkatan, setiap tingkatan itu jaraknya adalah antara langit kalian bumi, maka berarti kita tidak bisa membayangkan betapa luasnya, betapa besarnya, betapa luar biasanya yang namanya surga itu. Lawang tingkatan 1 dengan tingkatan 2 saja jaraknya adalah sebagaimana jaraknya langit dengan bumi. Atuh banget, luas banget, tinggi sekali. Maka ketika ada yang mengatakan, aku tak mengkonek wong-wong kabeh dadi wong apik, atau neh engko jenenge surga bakal cukup. Itu enggak mungkin. Yang namanya surga itu mau diisi berapapun orangnya, bahkan seandainya Allah menghendaki seluruh masyarakat, seluruh manusia di bumi ini semuanya masuk surga, maka pasti surga itu pasti akan cukup dengan makhluk-makhluknya Allah tersebut. Akan tapi kan tidak seperti itu. Allah hanya akan memasukkan surga orang-orang mukmin dan Allah akan masukkan neraka orang-orang kafir. Maka itu gambaran betapa luasnya, betapa besarnya yang namanya surga tersebut. Tanpa perlu untuk kita bayangkan, tanpa untuk perlu kita hitung kira-kira berapa luasnya itu. Karena yang namanya surga itu mala ain ra'at wala udunun sami'at. Yang namanya surga itu tidak akan pernah bisa dilihat, tidak akan pernah dan belum akan pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar kenikmatannya oleh telinganya manusia, dan juga bahkan belum pernah ada terbersit kenikmatannya di hatinya manusia. Itu adalah surga. Kemudian Rasul melanjutkan, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian akan meminta surga itu kepada Allah, fas'alul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatal jannah wa a'lal jannah. Karena yang namanya firdaus itu adalah awsatul jannah, surga yang paling utama, wa a'lal jannah, dan juga surga yang paling tinggi. Maka di sini secara tegas Rasulullah menganjurkan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin surga, kalau kita menginginkan surga yang tingkatannya sampai 100 tingkatan, yang jaraknya bahkan setinggi, seluas, sejauh jarak antara bumi dan juga langit, maka mintalah tingkatan yang paling tinggi. Apa itu? Adalah tingkatannya surga firdaus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa meraih surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun. Allah menyampaikan bahwasanya ada 6 golongan. Ada 6 orang. Ada 6 orang dengan amalan-amalan tertentu yang mereka Allah janjikan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan ayat ini tadi sudah kami bacakan dalam rakaat pertama salat maghrib shalawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin
faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memberikan petunjuk bagi kita semuanya bahwasanya orang-orang yang akan Allah berikan ganjaran, yang Allah akan berikan rizki yang paling utama, rizki yang paling tinggi tingkatannya dari rizki utamanya Allah, yaitu adalah 6 golongan orang-orang ini. Siapakah mereka? Qad aflahal mu'minun. Kata kunci paling utama ketika Allah menyampaikan siapakah orang yang akan mendapatkan rizki surga Firdaus itu adalah qad aflahal mu'minun. Yang akan mendapatkan surga Firdaus itu adalah orang-orang mukmin. Yang akan mendapatkan ganjaran, yang akan mendapatkan rizki berupa surga yang paling utama, berupa surga yang paling tinggi tingkatannya, itu adalah orang-orang mukmin. Maka dalam ayat ini Allah pun kemudian memberikan kalimat yang menyambungkan antara sifat orang mukmin itu. Allah menyampaikan aflahal mu'minun. Karena memang orang mukmin itu Allah berikan rizki yang paling utama. Allah berikan rizki yang paling tinggi tingkatannya di antara rizki-rizki surga yang lainnya. Maka Allah menyebutnya sebagai aflah, sebagai orang yang beruntung. Betapa beruntungnya orang-orang mukmin itu. Betapa beruntungnya orang-orang mukmin itu. Maka kemudian siapakah orang-orang mukmin itu? Allah kemudian melanjutkan dengan menyebutkan satu persatu ciri, satu persatu tanda orang-orang mukmin itu. Siapakah orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, ciri seorang mukmin yang akan Allah berikan ganjaran surga Firdaus. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu adalah orang-orang yang dia mampu untuk mendapatkan kekhusyuannya dalam salatnya. Fi salatihim, dalam salatnya khashi'un. Mereka mampu untuk mendapatkan kekhusyuan salatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Kurang lebihnya para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan khusyuk dalam salat itu? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau engkau ingin mendapatkan khusyuk dalam salatmu, maka arahkanlah pandanganmu selama salat itu ke tempat sujudmu. Dalam riwayat yang lainnya dikisahkan bahwasanya sahabat-sahabat itu zaman dulu sebelum ada hadis ini, sebelum disampaikan hadis ini oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, mereka terbiasa ketika sholat itu mereka terbiasa memandang ke langit karena mereka merasa bahwasanya dia menghadap Allah yang maha tinggi, maka mereka pun menghadapkan pandangannya ke atas langit karena merasa itu adalah cara terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian begitu diketahui hal itu oleh Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menegurnya dan turunlah hadis ini. Adalah hadis ini yang Rasulullah secara tegas menegaskan bahwasanya kalau engkau sedang sholat, maka arahkanlah pandanganmu ke tempat sujudmu itu. Maka jamaah rahimakumullah. Kalau Bapak Ibu sakit mencoba, nanti ketika sholat cobalah kita fokus untuk mengarahkan pandangan kita itu bukan lagi kemana-mana, karena biasanya nek wong ngelamun niku, nek wong kok kira-kira lagi pikirannya teng budi-budi, maka biasanya daerah mandang ngendi, tapi pandangannya entah nang dhuwur, entah layapan nang ngarep, entah layapan nang kanan maupun nang kiri, betul. Akan tapi ketika orang itu memang fokus
maka biasanya dia akan mengarahkan pandangannya ke dalam satu titik. Begitu pula menawi awak dhewe nembe salat, maka arahkanlah pandangan itu pada satu titik, yaitu mana? Yaitu di tempat sujud kita. Itu akan membantu kita untuk memfokuskan pikiran kita. Karena yang namanya orang salat niku kula nggih mboten ini. Biasane nek wong salat niku kok kerep-kerepe kan. Mbuh sapa niku nggih, kerep-kerepe mesti bakalan layapan pikirane. Bahkan nek awak dhewe kok nembe bingung, awak dhewe kok gek goleki barang, maka cara terbaik itu biasanya salat. Mesti bakal ketemu biasanya pun. Awak dhewe lali nggawa barang dagek ngendi, nggawa kunci diselehke ngendi, nggawa duit dideleke ngendi, maka cara yang terbaik biasanya salat. Insyaallah itu bakal kelingan. Karena memang itu adalah cara yang paling ampuh yang dimiliki oleh setan untuk menggoda orang-orang yang sedang sholat. Nek setan niku nggoda wong men ra sholat, niku nek ngadepi wong-wong sing biasa jamaah, ya bakal angel. Ora bakal mandi. Akan tetapi yen setan niku kok nyasare wong-wong sing seneng sholat, disasari apa? Sasare ora dibisiki men ora sholat mboten, akan tapi dibisiki men mikir sakliyane sholat ketika dia melaksanakan sholat. Maka memang itu adalah tipu dayanya setan. Itu adalah was-wasnya setan. Maka ketika memang kita sholat, maka upayakan kita fokus dan kita arahkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Kecuali ketika kita dalam keadaan sedang tahiyat. Baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Maka pandangan bukan lagi kita arahkan ke tempat sujud, akan tapi pandangan kita arahkan ke jari telunjuk kita. Maka nalikane awak dhewe salat, maka kita arahkan pandangan ke tempat sujud, tapi khusus ketika kita sedang tahiyat, baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir, maka kita arahkan pandangan kita ke jari telunjuk yang kita telunjukkan dalam tahiyat kita. Maka itu merupakan salah satu cara untuk kita bisa memfokuskan sholat kita. Dan tentunya yang paling utama adalah kita akan lebih khusyuk lagi, kita akan lebih fokus lagi kalau kita bisa memahami setiap ayat yang kita baca dalam sholat kita. Nggih paling boten, paling ora awak dhewe saged paham, paling ora iso ngarteke surat Al-Fatihah yang merupakan inti dari bacaan sholat kita. Yo paling ora Fatihah niku ora mung apal ayate, tapi yo apal artine. Saya awak dhewe ngerti artine, insyaallah saya awak dhewe iso ngresapi ayat-ayat ingkang kita waos wonten ing salat-salat kita sedaya. Maka itu adalah ciri yang pertama, orang yang akan Allah berikan balasan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan yang kedua adalah ciri seorang mukmin yang akan Allah berikan balasan surga firdaus adalah orang-orang yang 'anil laghwi mu'ridun, yang mereka senantiasa berusaha untuk menghindari dan menyelisihi hal-hal yang laghaw. Napa niku laghaw? Laghaw itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sing ora ana gunane, sing isine yo janjane ora ana manfaate babar blas. Sesuatu yang hampir tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena salah satu ciri seorang mukmin dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan yang namanya orang muslim itu adalah ketika dia bisa menghindari sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Maka yang sesuatu yang tidak berguna itu tentunya macam-macam ya. Di kamanen sakniki awak dhewe hal-hal yang enggak berguna itu biasanya bisa kita lakukan, sering kita lakukan tanpa sadar yen awak dhewe wis ngadepi sing jenengane HP. Yen awak dhewe pun teng ngarep HP niku biasanya awak dhewe kadang yo lali waktu, lali gawean, lali apa wae, ya. Dan itu merupakan hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
salah satu ciri seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu la ya'ni, sesuatu yang tidak ada manfaatnya baginya. Maka seorang mukmin itu pasti dia akan memastikan semua yang dia lakukan dalam kesehariannya itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi siapapun itu, baik itu bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, maupun bagi siapapun itu yang bisa diberikan manfaat dari yang dia lakukan. Maka itu adalah ciri yang kedua seorang mukmin yang akan Allah berikan balasan surga Firdausnya. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri yang ketiga adalah orang-orang yang dia menunaikan yang namanya kewajiban zakat. Zakat menika kalau kita artikan secara ibadah, maka berarti itu adalah ibadah rukun Islam yang memang Allah wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat kita. Zakat menika ingkang pasti kita keluarkan, yang pasti sudah rutin untuk kita keluarkan, ya pasti adalah zakat fitrah. Kan tapi yang namanya zakat fitrah itu kan setiap orang dia punya kewajiban untuk itu. Akan tapi yang paling berat justru adalah zakat yang Allah perintahkan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, berupa zakat, kewajiban dia untuk mengeluarkan yang namanya zakat mal. Yang namanya zakat mal ini kok rasanya apa tuh Ibu? Menawi awak dhewe mboten biasa ngetokke. Yang namanya zakat mal menika kan kewajiban yang hanya Allah tuntut, yang hanya Allah berikan, yang hanya Allah wajibkan bagi orang yang secara keuangan, secara harta dia punya harta yang cukup besar. Yang namanya zakat menika kan ada ketentuannya. Wong-wong sing duwe kewajiban zakat menika adalah orang yang dia paling tidak dia punya harta setara dengan 85 gram emas. Nek 85 gram, sakniki sak gram niku pinten Pak Ibu? 1800 gitu. 1800, 1700, 1800 lah sekitar niku. 1700, 1900 kira-kira. 1800 lah nggih. 1800 menawi dipingke 85 niku kira-kira pinten yuta niku. Oke. Nggih. Nek dihitung-hitung ketoke wong ngeten niku sekitar 130 yuta lah. Nggih, sekitar 130-an yuta. Maka nek awak dhewe kok duwe harta 130-an yuta dalam jangka waktu haulnya, istilahnya haulnya adalah 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkannya, menzakatinya sebanyak 2,5%. 2,5% 130 yuta niku kira-kira pinten Bapak Ibu? Ya oke juga ya. Kira-kira parah lah nggih. Nah, nek taruhane ngene dihitung-hitung kira-kira sekitar 3 yuta ngasil 5 yuta ngene. Maka nek ditokke sepisan dalam waktu setahun sepisan ling ngetokke, maka pasti itu rasane abot. Maka biasanya yang paling mudah adalah menawi dhewe yen yakin kok awak dhewe hartaku kira-kira ngasih 130-an yuta dalam 1 tahun tersebut, maka kita upayakan untuk menyicilnya, iso dicicil ben sasi dibagi mawon, kira-kira nek 3 yuta, berarti kira-kira 3 yuta dibagi 12, nah berarti ben sasine ngetokke sekian ratus ribu. Maka itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa mengeluarkan zakat tersebut. Karena memang yang namanya harta itu merupakan sesuatu yang paling yang dicintai oleh manusia. Sing jane menungso niku kok seneng harta niku wajar Pak Ibu. Sing jane menungso kok seneng duit, jane menungso seneng emas, sing jane menungso kok seneng karo harta, itu adalah wajar. Karena memang harta itu adalah sesuatu yang wajar dicintai oleh manusia, maka perintahnya Allah bukan kita dilarang untuk mencari harta itu. Allah nggak melarang kita untuk mendapatkan harta itu. Allah nggak melarang kita untuk membeli emas itu. Allah nggak melarang kita untuk bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak itu. Akan tapi yang Allah perintahkan adalah yang kue wis duwe harta,
lan harta kuwi wis akeh sing mbok duweni, maka Allah hanya minta kamu untuk apa? Untuk membersihkan hartamu itu. Maka kalimatnya atau istilahnya adalah zakat. Zakat niku saking kata zakka yuzakki, yang artinya apa? Membersihkan diri, menyucikan diri. Maka ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, maka berarti kita menyucikan harta kita dari yang bukan hak kita untuk kita nikmati dan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Maka istilahnya adalah zakat. Maka keluarkanlah zakat. Maka bersihkanlah hartamu. Supaya hartamu itu, yang kamu nikmati itu, kamu boleh menikmati harta itu. Akan tapi bersihkan dulu harta itu, baru kamu nikmati harta tersebut. Maka zakat ini juga menjadi salah satu ciri, menjadi salah satu hal yang menjadikan Allah itu akan memberikan ganjaran surga Firdaus bagi orang-orang yang menunaikan zakat tersebut. Kemudian Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, golongan yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga farajnya. Orang-orang yang mampu untuk menjaga hawa nafsunya. Li furujihim hafizun. Hawa nafsu untuk bisa dia tempatkan pada tempatnya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada para istri-istrinya. Allah menggunakan kalimat azwajihim, pasangannya. Maka yang namanya pasangan berarti adalah orang yang sudah dinikahinya. Dan yang sifatnya pasangan mesti beda karo pasangan si jine. Maka nggak bisa kemudian ini jadikan orang lesbi mengatakan, loh, Allah kan mengatakan illa ala azwajihim, pasangannya. Nek pasanganku wong lanang, aku lanang, pasangan wong lanang, berarti oleh no. Aku wong wedok, pasanganku wong wedok, berarti oleh. Oh, salah. Yang namanya pasangan niku mesti beda. Ora mungkin kok pasangan kok podo, niku ora mungkin. Yang namanya pasangan itu mesti podo. Maka ayat ini memerintahkan dan juga memberikan batasan. Kalau orang itu mau memuaskan hawa nafsunya, hawa nafsu farajnya, hawa nafsu lahiriahnya, maka hawa nafsu itu hanya boleh dilampiaskan kepada pasangan halalnya saja. Dan pasangannya itu haruslah yang berbeda jenisnya. Lanang ya mesti karo wedok. Ora oleh kok njuk lanang karo lanang. Wedok karo wedok. Lanang karo lanang sebut homo, wedok karo wedok berarti lesbi. Nah, itu mboten angsal. Maka yang namanya batasan untuk bisa memuaskan hawa nafsu itu bukan hanya sekedar kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, akan tapi juga kepada sejenis kita. Karena banyak orang-orang kafir, orang-orang lesbi, orang-orang homo, mereka berlindung di balik ayat ini. Loh, sing ora oleh kan nek ora karo pasangane. Lho kuwi du pasangan. Sing jenenge lanang karo lanang itu pasangan. Kuwi malah pedang-pedangan namanya. Maka ini menjadi ciri yang keempat dari orang yang akan Allah berikan ganjaran surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu adalah orang-orang li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa untuk melaksanakan bertanggung jawab terhadap amanahnya, wahdihim ra'un, dan juga terhadap janji-janjinya. Pada ayat ini, pada ciri yang kelima ini, Allah membedakan dua hal. Yang pertama adalah amanat, yang kedua adalah janji. Sing jenenge amanat kalau janji niku benten ae. Sing jenenge amanat itu adalah sesuatu yang melekat sebagai kewajiban kita sebagai seorang manusia.
Ketika manusia itu mendapatkan sebuah amanah, DE jadi pimpinan, DE jadi camat, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi kepala desa, jadi kepala camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Maka itu adalah amanat yang di dalamnya melekat kewajiban dia sebagai pejabat tersebut. Nek DE jadi Pak Camat, jadi kepala camat, maka dia punya amanat untuk bisa membawahi kecamatan yang dia pimpin itu. Maka ketika dia melanggar amanat itu, atau dia tidak melaksanakan amanat yang Allah berikan sebagai seorang kepala camat, maka berarti dia bukanlah golongan yang termasuk dalam ayat ini. Itu adalah amanat yang melekat dalam diri jabatan seseorang. Akan tapi yang namanya wa'ahdihim, yang namanya janji, maka itu tidak mesti sesuai dengan amanatnya. Tidak semua amanat itu pasti janji, begitu pula tidak semua janji itu pasti adalah amanat. Maka kalau yang namanya wa'ahdihim, janji, maka tadi janji, baik itu janji dia terkait dengan jabatan dia, maupun janji dia yang di luar dari jabatannya dia. Nek DE pancen janji, nek DE pancen dadi kepala camat, kemudian DE wis tahu janji bakal memanipun nyon ngapunten bakal dandani dalan ana ing desa A memanipun. Maka berarti meskipun enggak lebu kecamatan DE, maka itu adalah janji dia meskipun itu bukanlah amanah dia. Maka yang namanya amanah sama janji ini dua hal yang berbeda, akan tetapi sama-sama menjadi salah satu ciri dari orang mukmin yang akan Allah berikan ganjaran surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ciri yang kelima. Dan yang terakhir adalah walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Kalau ciri yang pertama tadi adalah orang yang mampu khusyuk dalam salatnya, maka ciri yang terakhir adalah orang walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, yaitu adalah orang yang mampu untuk menjaga sholat-sholatnya. Menjaga dalam artian para mufassir mengatakan yang disebut menjaga ini adalah berarti mereka mampu untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sholat selalu dalam waktu yang paling utama, yang paling awal dalam waktu-waktu sholatnya. Maka ini adalah ciri yang terakhir dari orang-orang mukmin yang akan Allah berikan ganjaran surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 ciri ini merupakan ciri yang akan menjadi batasan bagi kita semuanya. Apakah kita ini masuk dalam golongan orang mukmin ataukah tidak? Kalau kita mampu untuk bisa menjaga kekhusyuan salat kita, kita juga mampu untuk menunaikan zakat dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mampu untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Kita juga mampu untuk menjaga nafsu kita. Kita juga mampu untuk menjaga amanat dan janji kita. Kita mampu untuk menjaga ketepatan waktu sholat kita. Maka berarti kita masuk dalam golongan orang mukmin yang akan Allah berikan ganjaran surga firdaus, surga yang paling tinggi, surga tingkatan paling tinggi, surga tingkatan yang paling akhir, tingkat 100 dari surga yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin yang Allah berikan ganjaran surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita semuanya selain kita melaksanakan keenam hal tadi, selain kita terus-menerus untuk menjaga supaya kita mampu untuk melaksanakan keenam hal-hal tadi, maka yang paling utama adalah bagaimana kita terus untuk meminta ganjaran surga firdaus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alhum al-firdausan nuzula. Maka mintalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa firdaus Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan awsatul jannah wa 'alal jannah, surga yang paling utama dan juga surga yang paling tinggi tingkatannya di antara surga-surga Allah yang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita jadikan semua sendi kehidupan kita, semua kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal bagi kita semuanya untuk
terus meminta kepada Allah surganya, terus meminta kepada Allah untuk Allah berikan ganjaran surga Firdausnya, dan kita semuanya berharap semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan juga memudahkan kita semuanya untuk menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, untuk senantiasa menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang mampu menerapkan keenam ciri-ciri orang mukmin dan menjaga kemukminan itu, menjaga keimanan kita semuanya sampai nanti Allah menjemput kita, Allah mematikan kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akhiri kanti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.